Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita di tahun ini dalam acara yang pernah kita hadiri tahun yang lalu, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengholi daripada Haji Muhammad Shadiq yang diadakan oleh putra-putra almarhum, khususnya Haji Khairul. Semoga insyaallah tahun yang akan datang Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan sehat wal afiat, zahir batin, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, acara Maulid ini memang penyejuk hati, pemberi semangat kita dan penyegar bagi kita. Orang-orang yang maksiat, harapannya kalau menghadiri Maulid ingat Nabi, diceritakan Nabi, tobat daripada maksiatnya. Tawagat taubatak yal asi idaba tatub. Orang yang memang dia itu berpaling dari jalan Allah, diceritakan Nabi, diajak berselawat kepada Nabi, harapannya adalah kembali lagi ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Dhawaqat aubatak yasyarid idza bata'u. Orang-orang yang merasa banyak dosa, saatnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada Maulid. Bukan hanya bacaan dongeng, bukan hanya lantunan qasidah, tapi memberi spirit, memberi motivasi, memberi kesadaran bagi kita, sehingga kita tidak menjadi hamba yang putus asa karena kelakuan kita yang sudah kita lakukan, tapi kita menjadi orang pesimis untuk masa depan yang akan datang menjadi yang lebih baik, yang lebih bagus. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi itu adalah manusia yang motivator, ya. Para sahabat Nabi itu kalau dilihat bagaimana masa lalunya, mereka adalah orang yang sangat lalim, orang yang sangat zalim, hobinya perang dan membunuh. Kehidupannya minum khamr. Perempuan-perempuan yang ada di zaman itu adalah penghibur. Karena itu orang Arab di zaman itu tidak senang punya anak perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang tega membunuhnya. Kenapa? Karena khawatir masa depannya menjadi penghibur murahan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia satu di antara dua pilihan kalau punya anak perempuan itu. Ya dipertahankan dengan rasa malu, ya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh orang pesimis. Harus optimis untuk masa yang akan datang. Dimotivasi sama Nabi, ini anak perempuan bisa menjadi solihah, bisa menjadi orang hebat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunannya bukan daripada anak laki. Yang disebut keluarga Nabi itu adalah turunan daripada Siti Fatimah Zahra. Lahir dari kedua beliau, dari beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan mereka itulah yang menjadi turunan Rasulullah sampai sekarang ini. Dibentuk, diajarkan bagaimana Nabi SAW membentuk putrinya Sayyidah Fatimah Zahra sehingga menjadi Sayyidatu Nisa'il Alamin. Jadi Nabi itu motivator. Kemudian bagaimana kehidupan para sahabat yang asalnya
dalam kegelapan kesyirikan menjadi orang yang sangat beriman. Bagaimana kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu dengan Nabi? Tidak ada riwayat yang menyatakan kesyirikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pernah menjadi orang yang syirik. Tetapi bagaimana berubah menjadi Sayyidina Umar yang menjadi pembela Rasulullah yang utama, bahkan menjadi mertuanya Nabi Muhammad. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan, bagaimana yang menyokong Nabi Muhammad sehingga diambil menantu 2 kali oleh Nabi Muhammad. Luar biasa. Motivator luar biasa, merubah orang yang asalnya benci menjadi cinta, saudara. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Cerita Nabi diperintahkan oleh Allah, dididik oleh Allah, inti kalau membantah kepada mereka, bantah dengan bantahan yang terbaik. Nanti Allah akan robah. Yang asalnya musuh berat kepada kamu menjadi pengagum berat, menjadi pecinta berat kepada kamu. Kalau Nabi itu kasar, kalau Nabi itu kaku, saudara, nggak ada yang mau dekat sama Rasulullah itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat yang Allah taruh ada di hati kamu, wahai Muhammad, kamu akhirnya berlembut kepada mereka sekalipun mereka kasar kepada kamu. Kalau seandainya kamu kasar juga, nggak ada yang ada di sekitar kamu, mereka akan lari dengan kamu. Itulah bagaimana Rasulullah SAW. Jadi betul-betul Nabi memberikan contoh yang luar biasa. Dari didikan Nabi, jadilah Abu Bakar As-Siddiq, jadilah Umar bin Khattab, jadilah Uthman bin Affan, jadilah Ali bin Abi Thalib, jadilah para sahabat Rasulullah, jadilah keluarga Nabi Muhammad SAW Ahlul Bait, jadilah Siti Fatimah Az-Zahra. Wah, luar biasa. Saudara, kita mau ceritakan bagaimana Siti Fatimah dengan ayah beliau Muhammad Rasulullah. Siti Fatimah ini kalau pisah sebentar dengan Nabi sudah rindu sama ayahnya. Begitu juga Rasulullah pisah sebentar rindu kepada Siti Fatimah. Sehingga setiap kali pertemuan itu seperti pisah sudah lama, pasti saling rangkulan anak dan ayah ini. Nih Nabi cium keningnya Siti Fatimah cium keningnya Nabi. Satu saat Nabi ada di Masjid Nabawi. Nabi ada di Masjid Nabawi. Di situ ada sahabat namanya Imran bin Husain. Ada sahabat Imran bin Husain. Nabi berkata, "Ya Imran, aku ingin datang ke rumah putriku Fatimah. Maukah kamu menemani aku?" Maka si Imran mengatakan, "Iya. Siap ya Rasulullah." Berangkat ke rumah Imran bin Husain, ke rumah Siti Fatimah. Nabi dibarengi sama Imran bin Husain. Sampai di pintu rumah Siti Fatimah, diketuk pintunya. Kemudian Siti Fatimah dari dalam mengatakan, "Man bil bab." Siapa di pintu yang ngetuk? Kemudian Nabi menyatakan, "Abuki Muhammad Rasulullah." Ayahmu Muhammad Rasulullah. "Wa man ma'aka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah. Siapa yang bersama Anda ya Rasulullah? Imran bin Husain. Imran bin Husain. Saat itu belum turun ayatul hijab. Maka Siti Fatimah menjawab, "Maaf ayah, aku tidak bisa buka pintu." Kenapa? Karena kebutuhan ada di dapur, kebutuhan untuk kebutuhan keluarga, semua pakaian sudah terjual untuk makan kami. Tinggal satu jubah yang sekarang dipakai sama suamiku lagi bekerja, Ali bin Abi Thalib. Sebagian tubuh putrimu Fatimah terbuka. Masya Allah. Ini anaknya RT, anaknya kepala desa, bajunya macam-macam. Ini putrinya Nabi nih.
Kemudian Nabi SAW melemparkan serbannya. Pakai serban ayahmu ini nak untuk menutup sebagian anggota badan kamu yang terbuka. Tutup. Semuanya tertutup ya Rasulullah. Illa ras wa syar wa yadhhar asy-sya'ar minhu. Kecuali kepala. Nampak rambutnya ya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan kaifiyah, tariqah untuk cara untuk menutup seluruh badannya sampai tertutup, dibuka pintu. Berdoa lagi ini. Kemudian dicium sama Siti Fatimah ayah Rasulullah sampai duduk bareng. Nah, di sini terjadi dialog. Nabi bertanya kepada Siti Fatimah, "Kaifa asbahti?" Bagaimana keadaan kamu wahai Fatimah Az-Zahra? Orang la yajuz al-kitib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh orang bohong terhadap Rasulullah. Enggak boleh, Saudara. Jujur Siti Fatimah menyatakan, "Ya Rasulullah, mundu yaumain lam duktu ma duktu ta'aman." 2 hari aku belum pernah merasakan makan ya Rasulullah. Diam Rasulullah meneteskan air mata. Putrinya sendiri nih. Nabi bangun kemudian Nabi membuka sabuknya. Ada salah satu ahjar, ada 3 batu. "Ya Fatimah, ana khairu minki ana Rasulullah. Ma duktu ta'aman mundu 3 ayyam." Wahai Fatimah, aku lebih baik daripada kamu, aku ni Rasulullah. 3 hari ayahmu tidak makan. Ini batu mengganjal perut ayahmu. Bagaimana iffah, Saudara? Tidak meminta. Kalau Nabi itu minta kepada sahabatnya pasti dikasih, tapi tidak ada satupun sahabat yang tahu bagaimana keadaan keluarga Nabi Muhammad. Enggak pernah minta. Akhirnya Nabi menasihati kepada putri Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, jangan susah ya, jangan sedih kamu menjadi begini. Ya, la tahzani an haliki fa innaki sayyidatu nisa'il alamin." Jangan kamu sedih dengan keadaan kamu, karena kamu dipilih Allah menjadi sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin perempuan seluruh alam. Siti Fatimah bertanya, "Wa kaifa bi Maryam binti Imran wa Asiyah zaujatu Fir'aun?" Bagaimana Siti Maryam ibu Nabi Isa? Bagaimana Asiyah istri Fir'aun? Mereka kan juga sayyidah, pemimpin nanti ada di surga. Asiyah sayyidatu nisa'i alamiha, wa Maryam sayyidatu nisa'i alamiha, wa anta sayyidatu alamiki. Siti Maryam menjadi pemimpin wanita di zamannya, Siti Asia menjadi pemimpin wanita di zamannya, kamu menjadi pemimpin wanita umat Muhammad yang lebih utama daripada umat yang dahulu. Masya Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, jangan kamu sedih mendapatkan jodoh Ali bin Abi Thalib. Walaupun tidak kaya, nggak banyak duit, nggak banyak uang, walaupun nggak punya gedung yang mewah, tidak punya pabrik, tidak punya yang lainnya, kehidupannya begini, jangan kamu sedih. Fa inni zawwajtuki bi rajulin yuhmadu fil ardi wa fis sama'. Karena aku sudah ngawin kamu dengan seorang lelaki yang dipuji di bumi dan dipuji di langit Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu keadaannya. Kita mau mendidik apa sama anak kita ini? Hah? Kita mendidik apa sekarang sama putri-putri kita ini? Apa alasannya kita tidak bisa taat sama Allah dan Rasulullah, meningkatkan ibadah? Kita makan sehari 3 kali, saudara. Putri Nabi 2 hari tidak makan. Nabi Muhammad 3 hari tidak makan. Pakaian kita lebih banyak daripada putri Nabi SAW. Harta kita lebih banyak. Alasannya apa? Karena itu ayo
hadir maulid ini adalah kita jadikan semangat lagi kita ngikuti Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi, ikuti adabnya Nabi, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah membuka segala yang menutup hati kita, Allah terangi hati kita ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan insyaallah Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat zahir batin, anak-anak kita laki maupun perempuan, keluarga kita semuanya mudah-mudahan dijadikan pecinta-pecinta sejati Rasulullah dan menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.